Jadi gini Pak, selama ini Pak Kris kan sudah ke beberapa perusahaan. Nah kira-kira materi-materi apa aja terkait K3 yang pernah Pak Kris dapat dari perusahaan-perusahaan sebelumnya? Maksudnya Untuk keselamatan kerja selama keberangkatan, kira-kira apa yang sudah didapatkan sama Pak Kris? nggak apa-apa, maaf. Kan Pak Kris selama ini sudah bekerja lah di perusahaan-perusahaan lain. Ya, Terus untuk supaya Pak Kris selamatlah di perjalanan, kira-kira apa saja yang sudah didapat, materi apa saja tentang K3 yang sudah didapat Pak Kris? untuk keselamatan perjalanan, ya kontrol kendaraan, cek oli, cek ban, itu aja. Terus ya terus apa lagi? Di jalan kah atau sebelum kita berangkat? Iya, sebelum berangkat jadi Ya itu kita kan harus kontrol kendaraan, cek oli, cek air, ya, cek roda, itu ban-ban dicek. Habis itu kan kita berangkat manasin kendaraan. ya, Selama beberapa menit itu kita harus berangkat. ya. Gitu. Kecuali kalau kendaraan sudah dipakai orang, tidak apa-apa, di kita langsung jalan tidak apa-apa. Iya. Ada lagi Pak yang Yang gimana? iya materi apa lagi, ada lagi nggak yang sekiranya mau disampaikan? Ya standarnya sopir kalau ikut persorangan lah gitu. Begitu. Oh rata-rata Kalau- persorangan. Enggak. Kebanyakan persorangan. Kalau PT kita kan cuma coba sekarang. Iya. Iya. Kayak kita ikutin supir lama tuh. Gimana itu prosedurnya itu, gimana kita ikuti step by step kita ikuti gitu. Iya. Jadi di sini di Tempo Kediri pun sama. Intinya K3 itu mengacu dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya khususnya tadi Pak Kris sudah sedikit ada gambaran lah ya. Jadi ada beberapa teknik, kasarnya materi yang perlu driver pahami sebelum keberangkatan. Ya, tadi di kita ada namanya sistem balok. Balok itu singkatan. B-nya itu body dan ban. Body itu pengecekan Penyok itu. bodinya sebelum berangkat. Terkadang kan kita Kita kan nggak punya batangan kan. ya, nah, nanti kan jangan sampai menjadi kesalahan ada di kita. Nah, kan gitu. Bodinya seperti apa? Apalagi kita punya batangan sendiri lah kan gitu. Ya, terkadang tadinya normal tiba-tiba penyok, kan gitu. teman. Nah, nanti kan perlu dicek juga kan gitu. Karena ada juga di Bilo, dia lagi parkir, posisinya parkir, tiba-tiba hancur mobilnya. Nah, teman gitu. Tahunya apa? Mobil lain diparkirin sama orang gudang. Lupa nggak pakai rem tangan gitu kan. Akhirnya nabrak ke mobil yang lagi parkir kan gitu. Akhirnya tetap yang disalahkan sopirnya juga kan gitu. Nah itu ya perlu dicek di awal kan gitu. Jadi 1B body, yang B-nya kemudian adalah ban. Jadi tekanan anginnya itu perlu dicek lah kan gitu. Minimal kan tidak kempes atau tidak gembos lah. Nah, seperti itu. Ya sama, saya kemarin seperti itu di sini. Malam supaya besok berangkat, kita cek dulu semua. Anginnya dinormalkan, oke, parkir. Besok pagi begitu berangkat saya kok padahal berangkat saya 3:30 subuh dari sini. Akhirnya apa? Cari tambal ban dulu. Tambal ban karena ban cadangannya di sini nggak kempes juga, nggak bagus. Akhirnya apa? Jam 7 baru dapat baru buka lah gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, A-nya itu air.
Ya, cek radiator. kondisi air, radiator, Wiper wipernya kan gitu. Yang ketiga L-nya itu kelistrikan. Kelistrikan. Ya, itu sennya kiri, kanan, depan, belakang, rem dan lain sebagainya. Nah, itu. Yang O-nya oli. Nah, olinya perlu dicek. Ya. Buru-buru lah itu. Ya, yang K-nya adalah kelengkapan dan kertas. P3K. Ya, sama roda. Ya, sama kertas tuh ya kan ada SIM kita seperti apa, ada apa ketinggalan, terkadang kan seperti itu. Yang keduanya K-nya itu kertasnya itu adalah buku kir lah, Iya. kertas kirnya kan gitu, itu ada atau enggak. Terkadang kan takutnya dipakai temen akhirnya nyimpen lupa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu langkah dasarnya dalam pengecekan sebelum keberangkatan. Kemudian pada saat berangkat pun, setelah berangkat di perjalanan, ini ada materi yang dinamakan super driver skill, kan gitu. Super driver skill. Jadi ada 5 langkah dasar dalam defensive driving. Defensive driving dalam mempertahankan kita supaya tidak celaka lah, kan gitu di perjalanan. Yang pertama itu adalah karena kita bawa kendaraan, terkadang kendaraan kita dipakai orang atau kita batangan ataupun posisi batangan kita sendiri. Nah, yang pertama itu pahami dinamika kendaraan. Ya, irama. Mesinnya seperti apa. Terkadang kan jarum BBM-nya error, tapi ketika diisi itu jarumnya normal, tetapi jarak 10 kilo ini sudah error. Nah, terkadang kan seperti itu. Kadang ada driver-driver yang sekiranya cerdik, ini jarumnya error, akhirnya bermain di sholat. Kebetulan sama ini saya bawa batangan, saya berbenah juga sendiri, saya bengkel sendiri. Ya. Kebetulan saya bisa bengkel juga. Nah, kan Kelistrikan, menguasai dari kelistrikan, bongkar pasang naik turun mesin, ya. saya bisa juga. Ya, apalagi seperti itu kan enak lah kan gitu. Kan selama ini kan kendaraan bawa pulang, Ya. kita rawat sendiri, bukan dibisikin ke bengkel, enggak, kita rawat sendiri. Bisa ada kerusakan, kita belikan alatnya, kita laporan ke juragan, kita pasang juga. Ya. Enggak pernah ke bengkel. Tuh. Nah, itulah pentingnya memahami kendaraan kita. Makanya itu prinsip itu saya pegang dari kerja di PT Rezeki Farm. Itu bos saya bilang, saya itu nyupir bisa, tapi sopir itu enggak cukup banyak bisa nyupir. Ya. Kalau ada kerusakan di jalan bisa enggak? Ya. Itu kan kata mantan bos saya. Makanya saya jadikan pedoman. Ya. Jika kita sudah punya skill itu enggak berat lah dibawa kemana-mana, tapi bawa uang khawatir. Saya enggak mau sama sekali, enggak mau. Seperti itu. Makanya katanya kan kalau di sini kita bawa uang, saya mundur. Ya. Enggak mau. Nah, terkadang kan seperti itu. Di kita ini tidak bawa uang, tetapi terkadang si pelanggan ini, Mas, aku nitip. Kan gitu. Nah, kalau bukan kamu nggak mau, saya takut. Kadang ada aja yang seperti itu. Gitu Pak. Yang kedua, dalam 5 langkah dasar defensive driving itu, yang keduanya itu adalah jaga jarak aman. Nah, itu pasti. Cuman kan saya mengingatkan lagi lah kepada ya teman-teman driver pasti sudah memahami. Minimal 10 maksimal 100. Ya, kita ada sistem 4 detik kan gitu. 1001, 1002. Misalkan posisi di mana nih si mobil yang di depan? Kita ada pohon atau tiang listrik, tapi kan tiang listrik jarang. Rata-rata kan pinggir jalan pohon. Ketika si mobil yang satu yang di depan itu ini posisi pohon, ini mobil yang di depan kita. Ketika nyampe pohon sini itu dihitung 1001.
1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Takutnya ketika dadakan kita udah. Itu untuk salah satu teori dalam K3 kan gitu. 1001. Ah. Kalau saya tidak paham Nah, 1001. ya. Jadi hitungannya Makanya di pertanyaan itu tadi kan ada 1001, 1002. Kita yang cawang ya kita gitu. ya ada 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Tetapi kalau di Undang-Undang K3 itu 3 detik. Jadi 3 detik itu posisinya kita supaya tidak pas ngelamun, Pak. Jadi kita konsentrasi terus. Jadi ketika ada dadakan dalam waktu 3 detik kita harus respon, kan gitu. Nah, jangan kan gitu. Kemarin ada mobil dari sini juga. Kondisinya puncu tahu nggak, Pak? Puncu ya tahu. Puncu yang mau ke arah kan jalan kalau truk itu pasti lewat setelah Gayam itu belok kanan kan. Nah, Yang jalan Soekarno Hatta itu kalau terus ke Pelem ini kan nganan. iya kan. Nah, nanti terakhir ada Gadungan, jalan Gadungan. Ya. Nah, puncu Nah, itu. ya. Nah, kan terakhir itu pas belokan kanan. Arah Malang. Arah itu. Malang kan. Nah, ini dari Malang belok kiri. Kiri kalau. Nah, harusnya kan konsentrasi kita udah pasti kan tidak Ya. akan ada kecelakaan di situ. Karena 20 km per jam lah begitu Lampu belok. merah itu sudah ada lampu merah. Belum. Sudah ada. Tapi nggak tahu jalan apa enggak. Enggak, paling lampu hati-hatinya aja. Lampu merah sudah dipasang. Oh, tapi sampai sekarang enggak Belum ada. ada. Enggak ada yang ada lampu hati-hati di situ lampu. Nah, itu kan belok pasti kan belok gitu. Belok kiri. Itu kecelakaan di situ. Di pas jembatan. Belok ini. Nabrak Berarti tugu. arah kota ya. Bukan. Ke arah Kalau Malang. dari Malang arah Oh, dari Malang arah ke kiri. kan ada tugu tuh Hmm. samping kiri. Itu nabrak tugu. Kok bisa? Nah, kan pertanyaan kok bisa? Itu kan kelihatan loh. Jelas. Nah, sampai seperti itu. Berarti kan satu kelalaian benar-benar kelalaian. Kayak copet itu. Oh pasti, karena 20 km per jam baru belok. Orangnya orang ini kan muncul lah. kalau terlalu ambil haluan, kebanyakan sini Ya, kan kurang. bisa saja main handphone dan lain sebagainya. Ya ngelamun juga bisa. Nah, itu kan kadang kan seperti Atau ngantuk juga bisa. bisa. Tapi layar copet itu. Ya. Nah, Pak jelas itu belok sini ada tugu gitu kan? Ya iya jelas. Itu belok itu pasti 20 km per jam. Yang datang kiri juga. Kan gitu. Fatal. Fatal lah itu. Ya, makanya kan poin yang ketiga itu waspadai area sekitar. Kan itu sebagai sopir kita waspadai. Terus waspadai. Nah, itu misal kita kan nggak minta ya. Ya. Ada jeleknya aja gitu. Ya. Nah, ya amit-amit ya. Ya. Kita lakukan stres. Kita itu gimana? Nah, di sini di Tempo sini Tempo ada asuransi, tapi asuransinya TPL. KPR. TPL itu pihak ketiga lah. Dalam artian ketika tumburan dua Satu banteng. adu banteng, misalkan yang disebabkan oleh kesalahan kita, misalkan. Nah, kita pihak perusahaan ataupun driver itu di cover asuransi, jadi tanpa ada tuntutan. TPL itu kan seperti itu. Jadi ketika ada kerusakan mobil musuh itu diganti sama asuransi. Tapi unit kita tidak diasuransikan. TPL itu kan seperti itu. Jadi Berarti tanggung jawab sopir juga. tanggung jawab sopir. Kalau kesalahan sopir, Ya. bisa kesalahan pihak lain? Pihak lain. Bisa di jalan sendiri. Tabrak. Nah, itu kan tiap mobil kan beda-beda juga kan gitu. Apakah asuransinya seperti apa? Nanti biasanya yang saya tahu ini sekarang itu karena kemarin kejadian itu TPL. Jadi laka tunggal lah. Itu driver yang ganti rugi sendiri. Nah gitu. Tapi kalau misalkan ada seperti itu, biasanya kita minta tuntutan ke Pihak lawan. pihak lawan. Kalau ada meninggal, Yang mana? ada driver sini meninggal, gitu. Kan bisa asuransi. Kecelakaan, Kan asuransi. ada asuransi. Asuransi juga. jiwa kan sudah pasti di lalu lintas kan sama Jasara Harja. Biasanya seperti itu. Nah seperti itu. Jadi
harus lebih hati-hati lagi. Karena tambah ramai kerugian. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu blind spot. Spot itu kalau mobil kecil kan nggak begitu mencolok. Ya, tapi terkadang kan si motor salib, tiba-tiba udah di pinggir, kadang ada aja. Tergantung pengemudinya itu gimana. Ya, terkadang tahu-tahu aja karena kan kita lebar, dia nyalip sebelah sini, begitu itu udah nyalip. Tapi kan nggak begitu pendek ini spotnya mobil kecil. Kalau mobil besar kan jauh ini spotnya, depan, kiri, kanan, kiri, belakang. Kalau mobil kecil kan cuma ini aja udah kelihatan. Spion kanan kiri pun ini aja udah kelihatan. Belum begitu nggak ada pengetahuannya nggak begitu dalam lah di spot mobil itu. Apalagi mobilnya blok. Kecuali kalau mobil berubah kan ada tambahan samping lagi. Kalau blok kan lurus. Dari biasanya di lampu merah. Di lampu merah kan itu kadang nggak ada aja yang nggak kelihatan kan, terlalu mepet. Yang kelimanya tuh hindari distraksi. Distraksi itu ketika misalkan harusnya udah masuk ke gigi 3, ini masih di gigi 2. Iya, faktor-faktor yang disebabkan akibat kelalaian driver. Misalkan dia telepon atau makan atau ngerokok, kadang kan. Makanya itu kan coba dituntut tahu irama mesin. Ya, itu supaya. Jadi kita udah selalu pedoman sama RPM, kita ikuti lagi irama mesin. Ya, kadang kan terkadang mobil kita mobil-mobil tua, jadi perlu perawatan yang memang harus paham bener kan gitu. Tapi kalau driver-driver yang hanya asal ya terkadang kan nggak bisa. Paling gitu Pak, yang perlu